Khutbah iblis pada hari kiamat. Marilah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan agar kita tidak mendengarkan khutbahnya iblis kelak di hari kiamat. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendengarkan khutbahnya iblis di hari kemudian. Iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan orang-orang yang mengikutinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika mereka digiring menuju neraka jahanam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan, neraka kemudian semakin bergejolak dan membara tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Al-Furqan ayat 12. Api neraka jahanam 70 kali lipat dibanding api yang ada di dunia, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api kalian ini yang biasa digunakan oleh manusia untuk membakar hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Spontan para sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, api kita ini sudah cukup untuk menyiksa para pelaku kemaksiatan, mengapa harus dilipat gandakan? Beliau menjawab, tidak, sesungguhnya panasnya api neraka lebih panas dibanding panas api di dunia ini sebanyak 69 kali. Muttafaqun alaih. Ketika orang-orang kafir dinyalakan untuknya neraka jahanam yang dipimpin oleh iblis, mereka kemudian baru mengingat semua apa yang pernah ia lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. At-Takwir ayat 10-14. Barulah kemudian mereka mengingat kekufurannya di dunia, barulah mereka mengingat pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu di dunia, barulah mereka mengingat kedustaannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu disampaikan kepada mereka ketika di dunia. Dan hal itu tidak bermanfaat lagi pada hari kiamat. Pada hari kiamat iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan para penghuni neraka, sebuah khutbah yang menyentuh hati yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengandalkan iblis untuk keselamatan mereka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari 16, 563. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan menghisab para hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Al-Quran Al-Azim 489. Iblis kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya tatkala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Surat Ibrahim ayat 22.
Maka orang-orang penghuni neraka yang mendengarkan khutbah iblis tersebut semakin bersedih dan menyesal karena iblis berlepas diri dari mereka, karena iblis tidak mampu menyelamatkan diri mereka dan sebaliknya iblis juga tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh mereka dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang salah berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Surah Fathir ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam denganmu, iblis, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Surat Syad ayat 85. Di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mampu digelincirkan oleh iblis adalah orang-orang yang mukhlis, ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, ikhlas, di antara mereka." Surat Al-Hijr, ayat 39-40. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, keturunan dan keluarga kita dari godaan syaitan dan dari keburukan-keburukan syaitan, agar kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, bukan termasuk golongan orang-orang yang mendengar khutbahnya iblis di hari kiamat.